Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan kembali belajar BMR Budaya Melayu Riau. Bab 7, tema Sungai Keruh. Untuk itu, kepada Ananda semuanya, silahkan disimak dan didengarkan penjelasan berikut ini. Sungai Keruh. Pada zaman dahulu, sungai ini bernama Sungai Keruh. Hulunya tepatnya di Danau Singkara yang mengalir sepanjang 500 km sampai bermuara di perairan Selat Melaka. Kemudian, Sungai Keruh dibagi menjadi 3 nama yang berbeda. Yang pertama, Sungai Indragiri. Mulai dari muara hingga ke perbatasan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Yang kedua yaitu Batang Kuantan. Inilah nama Sungai Keruh yang dibagi nomor 2, yaitu Batang Kuantan. Mulai dari wilayah perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Kuantan Singingi hingga ke wilayah perbatasan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu Sungai Ombilin. Mulai dari wilayah perbatasan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat hingga ke Danau Singkara. Jadi Sungai Keruh ini dibagi menjadi 3 nama sungai. Yang pertama, Sungai Indragiri. Tadi sudah dijelaskan batasnya. Yang kedua, Sungai Batang Kuantan. Yang ketiga, Sungai Ombilin. Jadi ada 3 nama sungai yang kita kenal dengan saat ini. Baik, akan kita jelaskan kembali 3 nama sungai yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu Sungai Indragiri. Di Sungai Indragiri, orang-orang melakukan kegiatan dagang dan nelayan. Inilah aktivitas yang dilakukan masyarakat setempat di Sungai Indragiri, yaitu melakukan dagang dan nelayan. Namun, karena kedalaman sungai cuma 6 hingga 8 meter, maka hanya kapal kayu kecil saja yang bisa sampai berlabuh di Kota Rengat. Jadi, di Sungai Indragiri ini cuma kapal-kapal kayu kecil saja yang bisa masuk sampai ke Kota Rengat. Sedangkan kapal besar termasuk kapal penumpang hanya bisa berlabuh di sekitar muaranya saja. Di mana? Yaitu di Kota Tembilahan. Jadi di Rengat itu cuma kapal kayu kecil, sedangkan di Tembilahan bisa masuk kapal yang besar ataupun yang bisa membawa penumpang. Sementara itu di Batang Kuantan, orang-orang lebih banyak melakukan galian tambang batu kerikil dan emas di sungai. Berbeda halnya dengan yang dilakukan di Sungai Indragiri. Sedangkan di Sungai Batang Kuantan, masyarakat setempat lebih banyak melakukan galian tambang batu kerikil dan emas di sungai. Ada penambangan yang ilegal, artinya yang mempunyai izin resmi, dan ada pula yang ilegal,
artinya tidak mempunyai izin resmi. Maka di sepanjang Sungai Batang Kuantan nampak sangat keruh. Kenapa? Karena disebabkan lumpur dan pasir dari sisa kegiatan tambang. Di kota Teluk Kuantan, tepatnya di tepian Narosa, adalah pusat kegiatan internasional lomba pacu jalur. Kemudian, sedangkan di Sungai Ombilin, kegiatan tambang juga masih ada hingga ke Danau Singkara. Adapun kegiatan nelayan baru ditemukan di Danau Singkara. Danau ini bebas dari kegiatan tambang karena merupakan tempat wisata yang harus dijaga oleh pemerintah Sumatera Barat. Itulah dia penjelasan ataupun uraian dari ketiga sungai yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama tadi Sungai Indragiri, yang kedua Sungai Batang Kuantan, yang ketiga Sungai Ombilin. Sudah dijelaskan apa kegiatan masyarakat dan batas sungai tersebut. Baik, terima kasih kepada kita semua yang sudah mendengarkan penjelasan mengenai Sungai Keruh. Untuk itu, untuk mengasah kemampuan dan pemahaman kita setelah mendengarkan penjelasan Sungai Keruh, untuk itu kepada Ananda semuanya, silakan dikerjakan tugas dan latihan berikut ini. Yang pertama yaitu di manakah batas Sungai Indragiri? Silakan dijawab. Yang kedua, di manakah batas Batang Kuantan? Yang ketiga, di manakah batas Sungai Ombilin? Yang keempat dan yang terakhir yaitu di manakah Sungai Indragiri bermuara? Silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk membantu kami dalam membuat ataupun menjelaskan materi-materi mengenai BMR yang ada di sekolah dasar ini, untuk itu silakan tekan tombol loncengnya, like dan subscribe untuk membantu channel ini. Terima kasih.